Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang mana tempat ini mempunyai aura alam, pembentukan suatu pegunungan atau perbukitan batu akibat dari pergeseran tanah yang berada di dalam perut bumi ini. Dan lokasinya ini tepat berada di atas pesisir Laut Selatan, yang kemarin malam diketahui bahwa di Laut Selatan, tepatnya 95 km barat daya Gunung Kidul, menjadi titik pusat gempa yang berkekuatan 5,8 skala Richter dengan kedalaman kurang lebih 10 km. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana keadaan pegunungan-pegunungan yang berada di sepanjang Laut Selatan, tepatnya di atas pantai Parangtritis. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru, kondisi terupdate batuan-batuan yang ada di sana setelah kemarin diguncang gempa zona megatrust Laut Selatan. Kira-kira kita nanti akan menemukan apa di sana, atau jangan-jangan kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap di sana juga. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan untuk menuju ke sebuah perbukitan atau pegunungan yang lokasinya ini terdapat di atas dari pantai Parangtritis, di mana pantai Parangtritis ini adalah pantai yang berada di Laut Selatan atau di selatan Pulau Jawa. Ini teman-teman, ini saya akan segera naik ya. Memang ekspedisi ini sebenarnya terinspirasi dengan kejadian kemarin malam di mana Jogja diguncang gempa zona megatrust yang berkekuatan 5,8 skala Richter. Tapi posisinya ini gempanya itu berada di lautan. Jadi sebenarnya kekuatan gempa ini tidak kalah besarnya dengan kekuatan gempa Jogja tahun 2006. Cuma perbedaannya itu titik gempanya itu berbeda. Kalau di tahun 2006 itu titik pusat gempanya itu berada di daratan, tepatnya berada di tempuran Opak dan Kali Oyo, di sesar Kali Opak. Tapi gempa yang kemarin malam itu berada di jauh di Laut Selatan. Jadi seandainya kemarin tuh gempanya kok terjadi di kedalaman yang mungkin ya sama 10 km tapi berada di daratan, kemungkinan besar kerusakan itu akan dapat dirasakan ya. Tentu saja getarannya akan lebih besar dirasakannya, begitu ya. Ini teman-teman, saya sudah berada di atas perbukitan. Di sini kita bisa bayangkan ya, seandainya megatrust itu benar-benar terjadi, tentu akan dibarengi dengan luapan air laut yang memang ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi ini memang sudah menjadi pengumuman atau pernyataan dari BMKG, yaitu badan pemerintah yang menangani atau ya ibaratnya mengurusi hal-hal tentang kegempaan salah satunya ya, dan bencana-bencana lainnya seperti tsunami ya. Inilah teman-teman ya, lokasinya ini berada tepat di atas pantai selatan. Dan menurut TV Lebaran, memang pegunungan-pegunungan inilah yang menjadi pembatas antara luapan air Laut Selatan ini untuk tidak bisa masuk ke daratan. Jadi yang kita takutkan tuh kalau TV Lebaran malah seandainya pegunungan-pegunungan ini bisa
rontok ya, atau mungkin bisa terbelah. Itu yang malah lebih bahaya. Kenapa? Karena air laut itu akan bisa masuk ke daratan lewat celah-celah tersebut. Ya itulah yang kita tidak bisa bayangkan ya. Makanya ya semoga aja kita itu tidak menemui zaman itu ya, zaman yang datang sebuah bencana besar atau kiamat kecil ya. Nah ini teman-teman, di sini pun terdapat batuan-batuan yang aneh, terdapat patahan-patahan juga, karena kemungkinan besar ini juga batuan-batuan hasil dari pergeseran tanah yang berada di perut bumi ini hingga bisa menyembul di sini atau terangkat tanahnya seperti ini ya. Dan ini patahan-patahan tanahnya atau bentuk-bentuk batuannya itu kalau kita imajinasikan atau kita kilas balik di masa lalu, batuan-batuan ini mempunyai usia yang sudah ratusan tahun yang lalu atau mungkin ribuan, bahkan mungkin ya jutaan tahun yang lalu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melihat posisi dari kota Jogja dari ketinggian di sini ini yang saya datengin ini ya. Di sini kita akan mencoba berimajinasi atau membayangkan ya, bagaimana kondisi bentuk dari kota Yogyakarta ini seandainya dilihat dari atas. Jadi di sini kita nanti bisa membayangkan bagaimana seandainya air laut itu bisa naik ke daratan. Paling tidak dengan adanya peringatan seperti ini atau pengumuman seperti ini, kita akan lebih dapat siaga, kita dapat lebih siap-siap ya gitu ya, tidak kaget dan tidak panik ya. Nah ini teman-teman, di sini pun tadi juga terdapat batuan-batuan yang menggambarkan batuan ini adalah batuan dari mungkin lava-lava pijar yang pernah menyembul di sini atau terdapat di sekitar sini yang sekarang sudah membatu ya. Nah ini teman-teman, inilah hamparan luas dari pegunungan ini, dan pegunungan itu memang memanjang ke timur. Jadi memang dahulu kala memang ada yang menyatakan bahwa Gunung Kidul ini dahulu kala adalah sebuah lautan. Nanti kita coba akan ekspedisi di edisi khusus, kita nanti akan mencoba naik dan sampai di sisi selatan dari Gunung Kidul. Kita akan coba mengekspedisi batuan-batuannya. Apakah benar di sana itu terdapat jejak-jejak, bukti-bukti bahwa dahulu kala di pesisir selatan Gunung Kidul ini, terutama di perbukitan ini adalah sebuah lautan. Apakah di sana ada tinggalan kerang-kerang laut ya? Tapi ada yang menyatakan juga, seandainya pegunungan-pegunungan di Gunung Kidul itu adalah dulu lautan, kenapa di Bantul di pesisir yang paling barat atau sekitar ya Parangtritis ke barat itu kok tidak ditemukan jejak-jejak benda-benda laut atau hewan-hewan laut? Nah, menurut TV Lebaran memang posisinya ini memang pegunungan atau lautannya itu agak menceng gitu ya. Jadi kemungkinan besar dahulu kala Gunung Kidul yang berupa lautan ini posisinya agak lebih miring gitu. Jadi air laut itu ya tidak bisa sampai ke Bantul gitu ya. Makanya di Bantul itu tidak ditemukan benda-benda jejak-jejak atau hewan-hewan lautan. Nah, setelah terjadi pergeseran tanah atau mungkin ya pergerakan tanah, akhirnya laut yang posisi di Gunung Kidul ini terangkat menjadi perbukitan batu ya. Ya ini menurut TV Lebaran ya. Jadi memang posisi pegunungan atau lautnya itu kan agak menceng ke timur gitu loh. Jadi agak menggok gitu loh. Jadi tidak lurus. Kalau kita lihat dari jembatan kemarin, jembatan yang opak yang baru itu kan posisi gunungnya itu agak menceng mupeng gitu loh, gitu. Jadi tidak lurus gitu loh. Ya, nah ini teman-teman, saya sudah berada di sebuah tengah jalan, tengah hutan. Di sini saya berhenti sejenak karena di sini saya melihat sebuah batuan-batuan yang penuh haru-maru kalau kita renungkan. Kenapa batuan-batuan ini begitu kalau bisa bicara, kayaknya batuan ini akan menceritakan bahwa
usiaku ini udah ratusan tahun yang lalu, atau mungkin udah ribuan, atau mungkin sudah jutaan tahun yang lalu. Dan inilah betul-betul batuannya teman-teman ya, batuan-batuan hasil dari hasil dari pergeseran tanah atau geologi alam ya, yang bisa memunculkan atau bisa menciptakan gugusan pegunungan batu yang menjulang tinggi sekali. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini batuannya, makanya aneh. TV Lebaran sempatkan untuk berhenti karena kan ekspedisi kita kali ini adalah melihat menganalisa kondisi terupdate pegunungan-pegunungan yang berada di pesisir Laut Selatan, khususnya di sekitar Gunung Kidul dan Bantul setelah pasca gempa besar zona megatrust yang kemarin malam itu terjadi, baru kemarin teman-teman ya. Jadi mungkin ya menurut TV Lebaran ya, gempa ini yang kemarin itu adalah laksana sebuah pengumuman pertama atau mungkin peringatan pertama ya bagi penghuni bumi ini, khususnya di Indonesia ya, karena bagaimanapun juga bencana alam ini menurut TV Lebaran itu ya ulah dari penghuninya gitu loh. Kalau penghuninya ini sudah ngeyel, sudah tidak bisa dikandani, sudah sudah tidak bisa menerima kebaikan lagi, yaitu akhirnya alam ini yang akan memukulnya atau akan ngandani dengan berbagai macam bencana. Jadi menurut TV Lebaran, gempa kemarin itu adalah peringatan pertama atau nasihat yang pertama. Ngeyel sudah pukul habis rata nanti. Itu menurut TV Lebaran ya. Jadi itu sebagai peringatan. Kalau kita lihat kan juga ya, sekarang itu kan kejahatan itu sudah merajalela ya. Pembunuhan di mana-mana, perzinahan sudah jadi perilaku biasa. Tahta harta cinta sudah dijadikan Tuhan sementara di dunia. Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Maksudnya tinggal nama itu sudah cuma Islam KTP kata Pak Zainuddin ya. Wah, inilah mungkin menurut TV Lebaran juga yang menjadi pemicu sebenarnya, pemicu secara secara batiniahnya gitu, mungkin seperti itu. Dan ini TV Lebaran sekali lagi hanya bisa ngomong doang. Sekali lagi dicatat ya, TV Lebaran cuma bisa ngomong doang. Jargoni bisa ngujar, tidak bisa ngelakoni. Jadi TV Lebaran pun ya, TV Lebaran pun termasuk yang menjadi pemicu gempa ini, yaitu apa? Melakukan kemaksiatan. Makanya TV Lebaran di sini jujur, makanya cuma bisa ngomong doang. Dan ini teman-teman, di sini saya berhenti lagi karena di sini saya juga melihat batuan-batuan yang bernuansa sangat masa lalu lagi. Kalau kemarin kita itu sering mengekspedisi mungkin zaman-zaman kerajaan Mataram Islam atau mungkin Majapahit, batuan-batuan ini lebih lama waktunya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan zaman candi pun menurut TV Lebaran, batuan-batuan ini frekuensi waktunya itu sudah lama sekali, sudah lebih lama ya dari zaman-zaman candi-candi ya. Nah ini batuan-batuannya teman-teman, itu pun di sini juga terdapat kayak patah-patahan ya. Ini mungkin juga akibat dari pergeseran ya. Ya kemarin itu benar-benar kita tidak sangka ya, sebuah gempa besar 5,8 skala Richter yang konon itu berada di zona megatrust. Jadi menurut TV Lebaran, seandainya gempa megatrust ini adalah seorang manusia, dia sedang melakukan perjalanan, gempa megatrust ini sudah terlihat dari jarak jauh, sudah melambaikan tangannya. Kemarin itu ibaratnya dia sudah melempar batu gitu ya. Ini petanda saya sudah datang, ini petanda saya sudah kelihatan itu loh.
Wah, ini mungkin ya itu peringatan. Sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti, ini bukan untuk deg-degan, tidak bikin deg-degan gitu ya. Kenapa TV Lebaran juga kok semakin vulgar juga, berani vulgar membahas tentang pergempaan ini, karena memang ini kan resmi dari pemerintah. Bahkan BMKG itu sudah ibaratnya sudah memberikan ini peringatan tuh sampai bertubi-tubi. Kenapa saya begitu? Karena masyarakat itu kadang sekarang cuek dengan berita-berita seperti itu. Mereka mungkin bilang nanti lah sudah ada yang ngatur gitu atau dan lain sebagainya ya. Ataupun ada yang pasrah, itu juga ada ada juga yang berpendapat kabeh wong ki mau mati gitu kan. Ada yang begitu gitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di titik paling pusat dari perbukitan ini, dan di depan saya ini terlihat ombak laut pantai selatan ya. Ini tepatnya ya sekitar, kalau nggak pantai Pandan Simo ya pantai Parangtritis ya. Kalau pantai Parangtritis agak ke timur dikit ya, tapi ini satu area saja. Jadi posisi dari titik pusat gempa kemarin itu ada di agak ke timur itu, tapi itu letaknya sekitar 95 kilo, kedalaman sekitar 10 kilo teman-teman ya. Jadi ya jauh di sana. Ini kan sebenarnya dapat kita gambarkan teman-teman ya. Ini pusat sudah di tengah lautan. Ini gempa sudah lumayan 5,8 skala Richter. Bayangkan seandainya gempa ini besar dan di tengah lautan, kan sudah tidak mokal lagi ya, tuh tidak salah lagi, tsunami pasti akan datang mengikuti irama dari gempa megatrust. Nah ini teman-teman ya, kita bayangkan saja teman-teman, kita imajinasikan seandainya megatrust itu betul-betul ada dan terjadi, dan luapan air itu meliuk-liuk, tamasya piknik ke daratan. Kita mau kemana? Kita mau berlindung kemana? Jika getaran itu adalah getaran yang mungkin tidak pernah kita rasakan mungkin di abad ini, atau mungkin di abad-abad sebelumnya, karena dorongan atau kekuatan gempa ini, megatrust ini sudah tersimpan lama, sudah terpendam lama. Jadi akan dihempaskan dalam satu waktu nanti. Nah ini teman-teman ya. Nah di sini pun saya juga melihat batuan-batuannya itu agak beda ya. Ini kemungkinan besar batuan ini adalah batuan laut ya, karena ini mirip kerang-kerang ya. Atau kemungkinan besar juga seandainya kita teliti lebih jauh, mungkin di sini pun terdapat fosil-fosil dari hewan-hewan laut ya. Jadi kemungkinan besar memang Gunung Kidul dulu kemungkinan juga sebuah lautan yang besar ya. Tapi nanti kita coba akan adakan ekspedisi tersendiri tentang itu. Lah ini teman-teman, ini batuan-batuan kerangnya ya. Ini menunjukkan bahwa dahulu kala di sini terdapat sebuah cerita atau mungkin suatu histori sejarah yang menggambarkan alam atau tempat ini ya, atau alam yang berada di sini ya, di pegunungan ini ya. Dan kalau kita lihat kan batunya ini betul-betul batu lama sekali, dan ini tangan saya meliuk-liuk ini cuma mau menggambarkan bagaimana air itu bisa masuk ke daratan seandainya gempa megatrust itu betul-betul bisa terjadi gitu ya. Dan belum lama ini kan juga ada berita ya, yaitu munculnya fenomena ikan-ikan melompat ya, yang banyak sekali ya. Konon juga ada surutnya air laut juga yang berada di pantai Cipatujah ya, Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Wah ini di situ kan termasuk juga pesisir ya. Apakah itu juga tanda-tanda? Karena juga mereka itu, kalau saya tadi lihat berita ya, mereka itu juga was-was ya, karena kenapa kejadian seperti ini kok berbeda dengan fenomena-fenomena sebelumnya gitu. Kalau ini konon
ikannya itu lebih banyak. Nah, apakah ini tanda-tanda bahwa ikan-ikan ini juga sudah merasa ikan-ikan ini sudah ibaratnya sudah failing ya, udah failing gitu ya. Jadi udah kerasa ini mungkin ada getaran atau mungkin ada panas yang agak lain, terus mereka meminggir di pesisir terus pada melompat-lompat. Ini juga cuma kira-kira juga orang-orang mengira seperti itu. Sekali lagi, video ini bukan untuk menakut-nakuti atau bikin deg-degan, tapi untuk kewaspadaan. Karena pemerintah sendiri yang menyarankan untuk waspada, menyarankan untuk ya ibaratnya ya siap-siap gitu loh. Nah, ini di sini ya teman-teman, ternyata juga muncul kabut ya loh, kalau nggak salah ya, atau awan ini ya. Ini kayak ada asap yang menyelimuti dari bukit ini ya. Apa ini tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda TV lebaran mau nikah ini paling ya. Wah, ngelamun atau berkhayal aja ini ya. Nah, inilah teman-teman ya, mari kita ambil iktibar, mari kita ambil pelajaran dari viralnya atau mungkin rumornya akan terjadi sebuah gempa megatrust, gempa yang konon itu ada yang mengatakan akan lebih besar dari gempa Aceh. Konon juga ada yang mengatakan 8,9, 9,5, ada yang menyatakan 10 lebih. Itu kita tidak bisa bayangkan bagaimana getarannya. Dan kecepatan tsunami itu kan ada yang menyatakan lebih dari cepatnya motor, teman-teman. Tahu ya. Kalau kita melihat sejarah atau mungkin kilas balik tsunami yang di Aceh itu kan, itu saya juga tertegun, teman-teman. Kenapa? Karena ada sebuah video itu ya, kalau saya lihat itu video dari sebuah keluarga itu sedang foto-foto di depan rumah. Itu datangnya tsunami itu mereka nggak tahu datang, tahu-tahu menyerbu, tahu-tahu ombak itu datang. Pada akhirnya salah satu keluarga atau mungkin beberapa keluarga yang masih di halaman yang sempat berfoto ria itu pun tidak sempat naik ke rumah yang tingkat ya, karena rumahnya kan bertingkat. Jadi ada beberapa yang selamat karena naik di rumah yang maksudnya di ruangan tingkat yang kedua atau ketiga kalau nggak salah ya. Tapi ada salah satu keluarga yang mohon maaf itu ya, masih pakai seragam polisi kalau nggak salah itu ya. Beliau itu ditemukan dalam kondisi wafat sudah beberapa meter dari rumah itu ditemukannya, dan masih komplit dengan seragamnya. Itu kan bikin kita deg-degan ya, maksudnya bikin kita haru juga, ternyuh lah bahasa Jawanya ya. Nah, ini teman-teman, itu ada batuan-batuan lagi yang menggambarkan sebuah gambaran di masa lalu tentang alam ini yang berada di sini ya. Ya inilah ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kan itu ya kita kilas balik juga tsunami Aceh itu ya, saya lihat tuh video itu kan, di dalam video itu kan gempa ini kan berulang kali ya, ada yang gempa utama terus disusul ya. Lah di gempa utama itu mereka juga nggak sadar kalau akan ada tsunami. Saya lihat mereka pada duduk-duduk di tengah jalan gitu ya. Tiba-tiba ternyata ada air yang tidak diundang jalan-jalan di daratan. Ini yang bikin kita ngeri ya. Tapi kan kita saat ini di Indonesia ini sudah menerapkan kemajuan juga dalam penanganan gempa tsunami juga, karena kan nanti ada sirine atau sirine kalau air laut ini mau terjadi tsunami gitu atau tidak ya. Makanya kalau kita melihat pemberitaan itu atau di website lah atau mungkin ya di YouTube lah dan yang kabar berita gitu, itu kalau habis terjadi gempa itu kan mesti ada tulisan atau pengumuman berpotensi tsunami atau tidak itu ya. Mungkin kalau berpotensi, disitulah sirine datangnya tsunami itu
dibunyikan. Nah mungkin dengan mendengar sirina-sirina seperti itu ya terus akan siap-siap ya. Nah ini teman-teman, di saat saya mau turun ini ya, ini saya juga menemukan atau melihat bebatuan yang bikin haru-maru juga, bebatuan yang bernafaskan masa lalu yang mungkin sudah jutaan tahun yang lalu mungkin ya. Ini coba saya akan mendekat ya teman-teman ya. Ya inilah teman-teman ya. Ya kita mau apa lagi? Zaman sudah tua ya. Kalau zaman sudah tua, bumi sudah tua ya, kan ya mesti ada masa senja ya, atau mungkin ya kekuatan daya bumi ini ya berkurang ya, mungkin ya kayak manusia juga kalau sudah tua kan ya semakin berkurang kekuatannya. Nah ini teman-teman ya, ini di sini ada batuan-batuan yang bikin TV Lebaran harus berhenti ya untuk meliput ya, atau mungkin ya untuk mengekspedisi ya. Sekali lagi ini tidak untuk menakut-nakuti. Kalau kita mendengar cerita di masa lalu lagi tentang kisah Nabi Nuh itu juga wah itu lebih ngeri ya. Itu hampir separuh bumi konon itu tenggelam. Dan itu juga kaumnya Nabi Nuh itu juga nggak percaya ini Nabi Nuh ini udah dikira mah orang sinting ini. Kenapa? Karena di musim yang mungkin tidak penghujan atau mungkin juga jauh dari lautan, lah kok mah buat kapal itu ya. Wah itu malah pada akhirnya benar-benar Tuhan itu membuktikan kebesarannya kepada kaum Nabi Nuh ya. Akhirnya terjadilah banjir bandang yang super dahsyatnya, yang tidak bisa kita bayangkan ya. Nah ini teman-teman, ini penampakan pegunungan-pegunungan, pagar-pagar bumi kalau menurut TV Lebaran ya. Ini saya lihat dari kejauhan dan itu adalah bangunannya. Itu adalah pegunungan-pegunungan yang tadi kita sudah ekspedisi ya. Dan ini kalau dilihat dari jarak jauh ya. Dan yang bikin TV Lebaran itu malah tanda tanya itu apakah ya di pegunungan ini, di celah-celah ini ada lorong-lorong ya. Seandainya lorong-lorong itu bocor atau ibaratnya ya terbelah itu, apakah iya air laut itu bisa mengalir ke daratan? Lah itulah yang malah bikin TV Lebaran itu tanda tanya juga khawatir gitu ya. Dan di sini juga ada sebuah pegunungan yang bikin TV Lebaran itu kok agak pengen berhenti dan mengekspedisi sebenarnya, karena ada pegunungan yang kayak ada belahan gitu ya, dan mungkin ada agak menjorok itu ya. Apakah ini juga termasuk mungkin kalau kita belah itu ya akan bisa mengalir air laut ya? Wah itu juga nggak tahu ya, tapi kok saya cuma, nah ini yang saya tunjuk nih, kayak gunungnya itu agak menjorok ke dalam gitu loh. Sebenarnya saya mau turun atau ya terus berjalan mengekspedisi ke sana, tapi kok kayaknya agak males ini ya. Jadi ya kita tunda nanti, semoga bisa ya. Tapi ini betul-betul gambarannya pegunungan yang ini agak menjorok itu. Jadi kayak kalau saya lihat kayak sebuah pintu gitu loh ya, pintu laut gitu ya, yang mungkin bisa mengalirkan air laut ke daratan itu ya. Tapi kan ini cuma perkiraan, jadi ya pemirsa TV Lebaran tidak usah khawatir dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman penampakan dari pegunungan-pegunungan yang tadi kita sudah ekspedisi di atas ya. Di situ terdapat batuan-batuan kuno, batuan-batuan mungkin ya batuan-batuan purba, hasil dari geologi alam, pergeseran tanah-tanah di dalamnya ya, hingga menimbulkan ya mungkin pembentukan bukit-bukit batu, gunung-gunung api ya. Karena kan di dalam ini konon ada sumber panas yang sangat hebat ya. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, dan membaca ayat-ayat yang tersirat bersama.
Itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan posisi saya ini berada di jauh dari laut selatan ya, di posisi di utara banget. Dan kita ya membayangkan semoga air laut itu tidak sampai ke sini ya. Kalau sampai kan waduh, begitu besar sekali kekuatan siram dari tsunami itu ya, jika itu bisa terjadi dan terjadi. Ya itu aja ya teman-teman ya. Ini ya itu aja lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.